setelah jatuhnya rejim Orde Baru itu tidak hanya Orde Baru yang buntu, tapi juga itu terjadi disequilibrium ya dalam semua aspek, termasuk hierarki kekuasaan politik, pemain politik itu jadi berantakan. Yang tadinya megang di sini kan udah jelas, sekarang kacau semua, ada konflik-konflik. Nah, itulah ya salah satu faktor yang membuat pendirian Laskar Jihad itu mungkin, apalagi dalam konteks saat itu kan Gus Dur ya, presidennya harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan pro status quo. Beliau presiden yang luar biasa walaupun menjabat hanya beberapa waktu, tapi berani sekali itu mencoba untuk memaksa TNI kembali ke barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini saya berada di Yogyakarta. Sekarang kami mengambil gambar di Gedung Rektorat UIN Yogyakarta. Narasumber kami tidak lain tidak bukan adalah Rektor UIN Yogyakarta, Pak Nur Haidi Hasan. Terima kasih sudah bersedia hadir di Menjadi Indonesia, Pak Nur Haidi. Sama-sama, Mas Ivan. Kita akan berbincang secara lebih mendalam tentang bagaimana Pak Nur Haidi memikirkan Islam di Indonesia. Tidak hanya memikirkan UIN, tapi juga memikirkan Islam di Indonesia. Pak Nur Haidi, saya mau nanya soal lika-liku menjadi rektor dulu dalam 1 tahun terakhir. Ya. Rektor di Indonesia itu memang menggabungkan banyak tugas dan fungsinya. Betul, betul. Kalau di Eropa kan ada Presiden University yang mengurusi administrasi, perencanaan, pengembangan, segala macam. Dan ada Rektor Magnificus. Dia akademik saja, bertanggung jawab untuk memastikan secara akademik kampus itu tumbuh dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau di kita semua fungsi itu digabungkan menjadi satu di tangan rektor. Ya, alhamdulillah dengan segala hiruk-pikuknya, lika-likunya, saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan intervensi dalam banyak hal. Ya, betul, ini yang membedakan tugas saya sebagai hanya pengajar, profesor, dengan tugas saya sebagai pengajar, profesor, dan peneliti, dan juga rektor. Rektor ini saya bisa melakukan intervensi dalam banyak hal. Kita sekarang mau bikin fakultas kedokteran, sudah 80% berjalan dan tinggal sentuhan-sentuhan akhir. Kemudian kita juga berupaya keras sekarang mendirikan kampus 2. Sudah banyak langkah-langkah yang kita jalankan untuk itu. Di samping memastikan bahwa baseline UIN ini semakin kuat. Nah, ini salah satu yang kita intervensi. Kita punya sekarang double degree programs antara S2 Interdisciplinary Islamic Studies di Pasar Sarjana ini dengan University of Edinburgh dan SOAS University di London. Kedua-duanya di UK. Walaupun masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Kemudian kita akan membahas soal Pak Nur Haidi sendiri. Jadi sudah berapa tahun di Jogja, Pak Nur? Sejak tahun 87. 87. Tapi 87 itu kan dulu MAN-PK yang menyatu dengan MAN 1 Jogja. Program pilot project Menteri Agama ketika dulu, itu Munawir Sajali. Pak Munawir. Setelah saya menyelesaikan SD 6 tahun di Amuntai, kemudian Madrasah Sanawiyah Negeri Amuntai juga ke sana. Lalu tapi dari 97 itu saya melanglang buana lah, mengambil S2 di Belanda, Leiden, kemudian MPhil itu Advanced Master antara S2 dan S3 di International Institute for the Study of Islam in the Modern World. Itu 9 bulan saya dapat gelar MPhil. Yang pertama MA, MPhil, dan kemudian S3 di Utrecht 4 tahun saya selesaikan 2001 sampai 2005. S1-nya kan syariah, prodinya syariah peradilan agama. Peradilan agama. Nulis skripsi tentang dulu bias misoginik dalam tafsir hukum keluarga gitu lah. 96 ya, skripsi. 94. Ya. Kemudian MA
MA di Leiden, Islamic Studies. Islamic Studies. Tapi saya dulu meminati kajian-kajian Melayu, keislaman, naskah-naskah gitu tentang Muhammad Arsyad Al-Bajari, karya-karyanya, lalu juga pengaruhnya dan seterusnya. Nah, di MPhil itulah justru ketika saya lanjut ke MPhil itu switch ke lebih kuat ke ilmu sosial. Di waktu MPhil itu? Ya, waktu MPhil. Nah, S3 itu kan tinggal melanjutkan. Lalu kemudian S3 langsung tentang Laskar Jihad. Transformasi dari Salafi menjadi Laskar Jihad, bagaimana mereka menjustifikasi transformasi itu, kemudian social composition-nya, siapa mereka, kenapa mereka tertarik untuk bergabung. Saya menggunakan pendekatan antropologis, memahami isi pikiran mereka dan seterusnya. Dan salah satu argumen saya, jihad yang mereka gelar itu tidak harus dipahami sebagai simpul impuls dari fanatisme keagamaan, tapi juga bahasa protes yang dilakukan anak-anak muda yang merasa masa depan mereka itu tidak begitu cerah. Ketika mereka berteriak apel akbar jihad misalnya itu Allahu Akbar pegang pedang, itu sebenarnya bukan soal jihadnya itu, tapi soal anak muda merasa galau dengan masa depan, bisa menunjukkan kami bisa melakukan sesuatu. We are somebody who can do something for our society. Citra sebagai pahlawan yang mereka dapatkan dari aksi itulah yang paling penting. Young heroes ya, pahlawan-pahlawan muda ya. Betul. Jadi aksi jihad itu, kesimpulan saya waktu itu, yang mereka lakukan di Ambon itu mentransformasikan keprestasian itu menjadi heroisme. Ya kan, tadinya peran mereka di masyarakat tidak diperhitungkan, kan sebagian DO, sebagian juga sekolahnya ya bermasalah gitu. SMP gitu misalnya. Dan mereka kuliah. Banyak yang aktivis utamanya itu kuliah. Tapi tidak melihat harapan dengan jalur perkuliahan itu mereka bisa menguasai masa depan gitu. Akhirnya ini kan semacam jalur alternatif yang mereka tempuh untuk merebut klaim atas identitas itu. Mengklaim ulang identitas yang hilang. Mereka saya sebut sebagai orang-orang yang mengalami krisis identity atau homelessness of personal identity, ketunawismaan identitas personal. Jadi dengan aksi jihad itu mereka berupaya mengkonsolidasikan kembali identitas itu. Walaupun absurd ya, tapi itu kan kayak mentransformasikan elusive power ya, kekuatan yang mereka nggak miliki, tapi secara simbolik mereka transformasikan. Ini elusif memang, mimpi kayak apa namanya, tipu-tipu sebenarnya. Tapi itu cara manusia memanipulasi rasa atau pikiran gitu ya, sehingga mereka merasa tetap eksistensi mereka itu punya makna gitu. Jadi tetap relevan. Nah, disertasi itu alhamdulillah dulu dianugerahi cum laude. Saya merasa sangat bersyukur. Di Belanda sangat sulit untuk mendapatkan cum laude. Mungkin 3%. Promotornya Pak Martin. Martin van Bennesen. Karena syaratnya sangat rumit. Harus meminta pembaca dari luar, termasuk Rick Labs dan Hebner dulu ikut membaca sebagai penguji eksternal. Tapi akhirnya disetujui cum laude dan diterbitkan di Cornell University itu disertasi. Kita ngomong soal Jafar Umar Tholib dulu ya, sebagai objek utama penelitian Anda dulu dan organisasinya pada saat itu, Laskar Jihad ya. Saya waktu lagi ramai itu masih kelas 2 atau kelas 1 SMP, kelas 2 SMP ya. Setelah Orde Baru runtuh, bergolak berbagai kerusuhan di berbagai daerah, salah satunya di Ambon ya, di Ambon kerusuhan agama. Beberapa tetangga saya ikut berangkat ke Ambon ya, sebagai salah satu laskar ya, anggota Laskar Jihad yang tugasnya di sana ternyata disuruh masak. Bukan suruh perang tapi this is the point. Tapi ternyata disuruh masak. Saya ingin merefleksikan ini bagaimana dulu tetangga saya. Anda menemukan hal ini dulu ketika itu tadi basis argumen saya. Fakta-fakta yang saya temukan di lapangan justru mereka yang ikut bergabung Laskar Jihad dan ke Ambon itu sebenarnya tugas utamanya ya taklim, memasak, lalu ya kadang-kadang ikut
mendekati masyarakat lokal, menjelaskan tentang ajaran Islam. Sekali waktu ceritanya kan yang hebat itu di sana itu milisi-milisi lokal. Orang Ambon sendiri yang hebat-hebat itu. Saya wawancarai mereka. Salah satu komandan panglima laskar lokal itu luar biasa. Bahkan bisa menaklukkan dalam konteks saat itu ya, markas Brimob. Rumah sakit Efrata di Tantowi juga takluk di bawah dia. Nah, saya tanya, gimana Laskar Jihad di sini? Oh, dia bercerita lah, panjang lebar. Semalaman main catur sambil bercerita sama saya. Itu suatu kali dia bilang, Jakfar minta izin, mau ikut menyerbu kampung Kristen. Diizinkanlah, diatur strategi, mereka menyerbu kampung Kristen yang juga punya milisi, punya laskar-laskar, punya pasukan juga. Nah, musuh itu masih belum apa-apa. Seharusnya ditunggu dulu gitu ya. Tiba-tiba Jakfar Umar Thalib almarhum, beliau baik sekali sama saya. Waktu itu mau melayani wawancara, ngobrol macam-macam lah. Itu tiba-tiba berteriak, Allahu Akbar. Dan mereka pakaiannya putih-putih. Seharusnya, kata pimpinan milisi lokal itu, seharusnya kan pakai seragam yang gelap lah. Hitam atau apa gitu. Nggak mudah diketahui lawan. Mereka semua pakai jubah-jubah itu. Allahu Akbar, bersaut-sautan takbir gitu. Bubar semua. Gagal malam itu penyerbuan. Itu artinya apa? Bagi orang-orang yang bergabung dalam Laskar Jihad itu sebenarnya citra sebagai pahlawan. Orang yang memiliki komitmen untuk membela Islam itu jauh lebih penting daripada soal perangnya itu. Itu basis kesimpulan saya. Jadi mereka kadang-kadang petani karena katanya ini kan fardu ain levelnya. Masa kita nggak melakukan sesuatu? Tidak cukup lagi fardu kifayah diwakili oleh yang lain. Jadi kami berdasarkan fatwa Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i dari Yaman ini kan fardu ain. Jadi kami harus melakukan sesuatu, whatever lah. Tapi tadi sudah ke sana, dikenal banyak orang, diketahui tetangga-tetangganya, saudaranya sebagai mujahidin yang ikut berperang. Walaupun nggak sebenarnya ya, ikut masak sebenarnya itu kadang-kadang keikutsertaan dalam aksi-aksi radikal, aksi-aksi berbahaya itu bagian dari pembentukan citra diri untuk mengklaim identitas, mengkonsolidasikan identitas, lebih dari aksinya itu sendiri. Itu poinnya. Kesimpulan saya ya, karena setelah ngobrol banyak dengan mereka, ini kan anak-anak muda yang ingin sama dengan kita semua, ingin mencari jalur mobilitas ke atas, upward mobility. Ingin menjadi seseorang juga gitu loh, menjadi orang lah gampangannya ya. Tapi karena jalan untuk menuju mimpi ini tertutup, baik karena soal persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan akses beasiswa, akses lapangan kerja. Ini membuat mereka frustasi. Merasa masa depan ini bukan milik mereka. Lalu berjihad ke Ambon itu kayak jalur alternatif untuk mengklaim ulang identitas tadi. Soal berhasil apa enggaknya itu urusan belakangan. Ini basis antropologi yang membawa saya pada pemahaman seperti ini. Kita kan antropologi itu membaca simbol ya, mencari makna di balik aksi itu. Tapi dalam konteks dulu ya, dalam konteks jamaahnya Jakfar Umar Thalib ini, Laskar Jihad. Dalam Laskar Jihad kan ada situasi zaman, yaitu perubahan politik dari Orde Baru ke periode reformasi ya. Ini menjadi faktor yang sangat menentukan temuan Anda. Runtuhnya rezim Orde Baru itu kan menjadi kesempatan politik bagi kelompok-kelompok, individu-individu, elemen-elemen masyarakat yang selama ini merasa mereka dimarginalisasi, ditindas, direpresi gitu, nggak bisa bersuara, nggak bisa menyatakan pendapat, berekspresi, menunjukkan diri di ruang publik, di dalam arena panggung politik nasional itu, tiba-tiba ada kesempatan. Karena setelah jatuhnya rezim Orde Baru itu tidak saja Orde Baru yang runtuh, tapi juga itu terjadi disequilibrium ya dalam semua aspek, termasuk hierarki kekuasaan politik, pemain-pemain politik itu jadi berantakan. Yang tadinya megang di sini kan udah jelas, sekarang kacau semua. Ada konflik-konflik di dalam militer sendiri, antara militer dengan
unsur-unsur politik lain, masyarakat sipil, semuanya berebut untuk mereclaim posisi di dalam ruang politik yang berubah dengan cepat. Nah, itulah salah satu faktor yang membuat pendirian Laskar Jihad itu mungkin, apalagi dalam konteks saat itu kan Gus Dur ya, presidennya harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan pro status quo. Beliau presiden yang luar biasa walaupun menjabat hanya beberapa waktu, tapi berani sekali itu mencoba untuk memaksa TNI kembali ke barat, memastikan terjadinya supremasi sipil, mendorong masyarakat sipil berperan aktif, merubah sistem pemilu walaupun sudah dirintis sejak zaman Habibie ya. Tahun 99. Kemudian ya segala macam inisiatif yang dilakukan Gus Dur itu mengguncang status quo dan struktur politik yang ada pada waktu itu. Banyak yang gerah dan banyak yang kesal juga. Pasti lah. Ya, akhirnya kadang-kadang membiarkan Laskar Jihad itu untuk menggelar aksinya sampai ke Ambon itu sebagai bagian dari strategi negosiasi kepada pemerintahan Gus Dur ketika itu. Ya, kalau Anda terlalu keras ke kami ya bisa ini. Ya, biarkan jangan salahkan kita itu Ambon bergejolak sampai kacau begitu. Jadi kira-kira ada dimensi-dimensi itu. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa semuanya bisa dibaca dengan teori konspirasi. Ya. Si ini menyuruh ini bekerja sama dengan ini jadilah. Enggak. Kalau enggak ada basis sosial, komposisi sosial, anak-anak muda yang memang merasakan penderitaan, kefrustasian segala macam ini yang bisa dimobilisasi itu tidak akan terjadi. Jadi kompleks sekali memang. Ada jalinan-jalinan konspiratif, tapi juga ada nuansa ekonomi politik, kemudian political opportunity tadi, aktor-aktor, basis gerakan, mereka yang mendukung gerakan itu, framing, fatwa pun juga berperan. Jadi kan jalinan tari temali itulah yang saya jelaskan di dalam ilustrasi yang saya tulis itu. Termasuk misalnya kedekatan Ja'far Umar Tholib dengan beberapa jenderal, misalnya ya. Itu kan memperumit. Ya itu kan kayak rahasia umum lah. Loh, mereka ke Ambon itu naik kapal Pelni kok. Kapal Pelni itu dikawal kok. Naik dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya itu siapa yang awal? Lalu ketika sampai di pelabuhan Yosudarso itu yang menyambut siapa? Itu diberitakan oleh media saat itu. Jadi saya tidak perlu mengulang soal itu. Sudah lengkap, cek aja media-media antara tahun 99 sampai 2001. Jadi itulah saya sangat mengagumi Gus Dur dan semua presiden lah, tapi Gus Dur kan memberikan contoh yang luar biasa. The special one lah ya. The special one. Alhamdulillah juga dulu pernah waktu di Leiden nonton beliau. Waktu belum ya, yang saya nonton itu belum jadi presiden. Ada ke Leiden. Kita ajak ke International Student House, beliau cerita sambil gayanya itulah. Tapi waktu jadi presiden sekali. Itu udah nggak bisa nonton karena ada banyak. Ada pas pampres. Pas pampres kan. Tapi kita dengerin beliau di Masjid Al-Hikmah itu. Sampai tengah malam lebih. Kita sambil, kecapean gitu kan. Sambil kayak tidur-tiduran itu dengerin. Depan presiden. Luar biasa. Saya kira waktu yang singkat dulu benar-benar beliau manfaatkan untuk melakukan reformasi. Melakukan perubahan bagi negeri. Walaupun tadi tantangannya tidak mudah, ganjalan-ganjalan segala macam itu kita sudah pahami bersama yang akhirnya juga berujung pada kejatuhan beliau secara prematur ya. Oke Pak Nur Hedi, sejak Anda menulis disertasi pada 2001 itu ya, sampai sekarang kan sudah ada selisih waktu 20 tahun lebih ya. Gerakan Islam juga sudah mungkin lanskapnya sudah berbeda dan pola gerakannya juga sudah berubah dibandingkan dengan 24 tahun yang lalu. Kemudian banyak variasi-variasi baru, ya, banyak variabel-variabel baru juga di dalam kelompok Islam. Saya contohkan misalnya begini, tahun sekitar era kepemimpinan SBY ya, 2004 sampai 2014 itu kan gerakan
Islam politik ya. Dalam tanda kutip saya namakan Islam politik ya. Gerakan Islam politik ini cukup diberi tempat ya secara relatif oleh SBY. Kemudian di masa Jokowi periode pertama mereka semacam mengalami kebangkitan ya. Kebangkitan dengan berbagai aksi yang cukup membuat guncang politik nasional pada saat itu, seperti misalnya 212 ya, dan aksi-aksi lainnya dengan sikap politik yang oposisional terhadap Jokowi. Nah, Anda melihat periode ini ya, dari mulai Anda menyelesaikan disertasi Anda sampai periode pertama Jokowi, ya, pola dan struktur Islam politik Indonesia bagaimana? Ya, dulu setelah terjadinya aksi-aksi jihad segala macam itu, pemerintah berusaha mengingkari tentang signifikansi kehadiran kelompok-kelompok Islam politik ini di ruang publik Indonesia. Dengan mengatakan bahwa ya ini hanya ekspresi dari orang-orang yang termarginalkan lalu ingin mencari tempat dan segala macam. Tapi sejak bom Bali pertama itu 2012. Oh yang 2002 ya. 2002 ya 2002. persis 2002. Itu mulai kaget pemerintah. Wah, rupanya serius nih. Apalagi kemudian kan terjadi bom Bali kedua, penyerangan terhadap tempat-tempat strategis di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana. Sejak saat itu sebenarnya pemerintah sudah berusaha lah untuk menangkal pengaruh gerakan Islam politik itu dengan berbagai cara, umumnya dengan mengkombinasikan antara pendekatan keras dan lembut, hard and soft approach. Pendekatan keras itu tentu saja penegakan hukum, mereka menangkapi orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan, memenjarakan, melakukan surveillance dan seterusnya. Tapi juga pendekatan lembut itu mengakomodasi, kadang-kadang mereka beri ruang, beri tempat, atau diajak ngobrol, diajak untuk memikirkan persoalan-persoalan yang terkait dengan itu. Jadi pendekatan gabungan itu sangat menonjol. Saya kira model pendekatan ini juga ya tetap diteruskan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Karena kekuatan Islam politik masih dipandang menonjol dan salah satu barangkali variabel kestabilan situasi politik nasional. Ya jadi seperti ya mereka tidak direpres berdasarkan pengalaman Orde Baru yang dicaci maki karena melakukan represi terhadap kekuatan Islam politik kan. Pengalaman sejarah itu tidak ingin diulang rupanya. Lalu tadi masih mengkombinasikan antara hard and soft approach, tapi ruang bagi kelompok-kelompok Islam politik juga masih agak lebar. Dalam beberapa hal ini bisa dibanggakan sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan. Walaupun ada ancaman dari kelompok-kelompok semacam itu, tapi kita masih memberikan ruang kepada mereka. Maka masa SBY itu kan dunia memberi perhatian khusus kepada Indonesia. Betul. Sebagai salah satu model keberhasilan memadukan Islam dan demokrasi. Walaupun ada masalah-masalahnya, misalnya tadi kekerasan terhadap minoritas, Ahmadiyah, Syiah itu kan mendapatkan persekusi dan lain-lain. Karena Ahmadiyah Syiah ini sering dijadikan target karena mereka kelompok kecil yang tidak bisa membela diri gitu kan. Jadi ada semacam teori bahwa kelompok-kelompok mapan itu ya berusaha untuk kalau bisa mengkanalisasi ya dikanalisasi saja ekspresi radikal, keinginan radikal dikanalisasi. Saudi dulu kan ketika jihadis itu bertumbuh di negaranya, mereka mulai kebingungan karena itu sedikit banyak menggoncang kestabilan politik Saudi. Mereka senang sekali ketika ada seruan perang di Afghanistan. Udah suruh aja ke Afghanistan untuk menyalurkan hasad radikalnya itu. Jadi ini teori konvensional juga. Ada titik-titik di mana orang bisa mengekspresikan
pikiran radikalnya itu. Nah, makin ke sini Pak Jokowi mengubah pendekatan, terutama setelah belajar dari peristiwa 212 itu, yang ya lumayan signifikan lah, mengaruhi dinamika politik nasional. Dan akhirnya kita tahu ada keputusan pemerintah pembubaran HTI dan diikuti pembubaran EPI, represi lebih meningkat terhadap kelompok-kelompok jihadis dan seterusnya, yang itu menurut saya tidak berjalan tunggal, tapi bersamaan dengan konsolidasi politik yang semakin baik, perbaikan ekonomi dari berbagai macam lingkupnya. Nah, semuanya berjalan. Akhirnya kita cukup confident kan bahwa sekarang gerakan-gerakan Islam politik itu ya tetap ada secara sosial, tapi sudah tidak terlalu signifikan lagi pengaruhnya. Ada juga penjelasan bahwa keberadaan kelompok-kelompok Islam politik itu atau kelompok radikal itu tadi ditentukan oleh struktur politik, kesempatan politik. Hilangnya kesempatan politik itu juga akan mengakhiri eksistensi dari kelompok-kelompok radikal itu di ruang publik. Jadi kestabilan politik nasional itu menjadi salah satu aspek yang penting untuk mengukur kenapa mereka sudah tidak terlalu menonjol di ruang publik. Jadi kombinasi antara represi, kemudian akomodasi secara terbatas, lalu kanalisasi dan seterusnya, itu saya kira yang menjadikan Indonesia ini ya cukup berhasil dalam menangani radikalisme. Walaupun saya pernah riset dibiayai oleh Uni Eropa itu, melibatkan peneliti dari Belanda, Prancis, membandingkan antara strategi kontra radikalisme dan terorisme Indonesia, Saudi Arabia, dan Aljazair. Itu yang paling komprehensif, top down, pendekatannya itu menyeluruh, itu Saudi Arabia. Dengan dana yang tidak terbatas, semuanya, semua lini dia, ke pendidikan, macam-macam. Algeria represif, lebih menonjol, tidak komprehensif juga, lebih banyak menonjolkan represi. Indonesia ini, kami mengatakan waktu itu ya, setelah melalui berbagai macam diskusi itu, Indonesia sebenarnya termasuk yang agak compang-camping gitu. Pendekatannya ad hoc. Jadi ya kalau ada kebakaran selalu sementara ya. Ya, kebakaran di Pademin. Di Pademin, tapi nanti ada kebakaran lagi di Pademin. Nggak ada desain yang menyeluruh, dikepung dari semua aspek untuk mengurung ini kan, karena nggak bisa berjalan. Kalau perang ideologi aja sebenarnya ya tidak otomatis akan menghilangkan ancaman kelompok-kelompok itu. Harus ada perbaikan ekonomi, akses sosial ekonomi, macam-macam kan. Karena tadi dia sebagai ekspresi dari kefrustasian, kanalisasi itu. Tapi di tengah kecompang-campingan itu Indonesia justru berhasil, itu yang hebat. Uni Eropa yang mendukung riset kami itu dulu malah ada, masih di web itu bisa dicari. Dulu malah merasa, loh Indonesia ini bisa kita tawarkan sebagai model bagi dunia Islam dalam menangani radikalisme dan terorisme. Dia bilang unik, nggak komprehensif. Dulu ada semacam segitiga itu, semacam piramid. Semua aspek ini dipetakan, kemudian kayak model gitu. Kita bisa ngelihat mana kekurangannya di mana gitu. Nah, justru di tengah kekurangan itu Indonesia berhasil. Dan demokrasi bisa tumbuh. Saya membanggakan sekali. Lu coba kalau Indonesia komprehensif kayak Saudi Arabia, demokrasi nggak bisa tumbuh. Justru karena nggak compang-camping itu, ad hoc, demokrasi masih punya ruang. Bisa tumbuh. Ya. Itu keunikan dan kehebatan Indonesia. Kadang-kadang kita itu unik, tidak sesuai dengan textbooks. Ketika menangani masalah-masalah nasional dan yang serius kayak gini tuh, di luar dari textbook, tapi malah bisa menjadi model baru. Maka saya tidak heran kalau Indonesia itu disebut sebagai laboratorium hidup ilmu sosial humaniora itu. Betul. Kalau kata Naga Bonar di film Naga Bonar yang pertama, semua orang Indonesia itu seniman. Ya. Jadi improve-nya lebih banyak. Karena kan kalau kita ngikuti textbook, anggarannya harus banyak. Betul. Semua lini harus dilibatkan.
Kita nggak punya duit sebanyak Arab Saudi, tentu saja. Justru di samping memberi ruang, tetap memberi ruang bagi demokrasi, juga keterlibatan masyarakat sipil. Masih bisa signifikan. NU, Muhammadiyah, lain-lain organisasi. Ruangnya di situ. Ruangnya di situ kan. Jadi ada blessing in disguise lah. Di dalam kekurangan pendekatan yang dijalankan pemerintah itu ternyata membuka banyak keuntungan bagi kita. Justru blessing in disguise-nya di situ ya. Karena kita nggak terlalu tajir, jadi masyarakatnya jadi seniman semua. Oke, tapi kan ada pergeseran kemudian ya, karena mungkin ada faktor politik ya. Kalau bagi saya sebagai wartawan ya, mungkin ada faktor politik. Prabowo sudah bergabung dengan Jokowi sejak 2019. Basis dukungan dari Islam politik yang dulu menjadi salah satu penyangga dukungan politiknya Prabowo sudah mulai kocar-kacir ya, sudah mulai tidak terorganize ya, tidak terorganisasi atau mereka sudah merasa berada di dalam kekuasaan. Kekuasaan atau itu ada faktor beberapa elitnya sudah berada di dalam kekuasaan. Nah, di pemilu terakhir 2024 juga tidak lagi ada gerakan yang semasif 2014-2019 ya dalam konteks Islam politik. Jadi ini semua masih berhubungan dengan politik atau ada faktor lain, Pak Nuraidi? Tiarapnya kelompok-kelompok Islam politik ini. Secara nasional tentu berhubungan dengan perubahan politik nasional, konsolidasi demokrasi, konsolidasi antar elit dan lain-lain, termasuk juga tadi ruang yang diberikan oleh pemangku kepentingan terhadap elit-elit dari kelompok itu kan rupanya ya sangguplah membuat mereka merasa nyaman di ruang politik itu. Tetapi juga yang patut dicatat itu bahwa dinamika politik nasional ini nggak pernah bisa lepas dari dinamika politik transnasional secara keseluruhan. Dulu kenapa salapisme pernah berkembang begitu masif di Indonesia, begitu dahsyat. Di mana-mana ada yayasan sekolahnya, lalu kemudian organisasinya, gerakan-gerakannya. Itu kan ketika Saudi butuh dukungan dari masyarakat Sunni untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dunia Islam. Ini soal geopolitik dan geostrategik. Saudi mengekspor salapisme itu lebih utama karena ingin mempertahankan posisi geopolitik geostrategik. Berhadapan-hadapan dengan Iran misalnya. Siapa yang menjadi pemimpin dunia Islam itu? Kamilah sebagai pemimpin dunia Islam. Tapi Anda nggak bisa dong mengklaim sebagai pimpinan dunia Islam kalau tidak melakukan apa-apa. Lalu melalui petrodolar, mereka sponsori dakwah, pendirian masjid, mereka kasih uang untuk mendirikan yayasan dan lain-lain. Dan ini menumbuhkan gerakan Salafi. Tapi Saudi kan kemudian mendapatkan sorotan keras setelah 9/11 itu. Pemuda-pemuda Saudi terlibat dalam gerakan 9/11 dan dianggap sebagai biang atas tumbuhnya radikalisme Islam di seluruh dunia. Terorisme segala macam dikaitkan dengan Saudi. Lalu Saudi berbenah sedemikian rupa, apalagi di bawah pemerintahan yang sekarang. MBS. Muhammad bin Salman memegang de facto kekuasaan kan. Dia ingin mewujudkan Saudi yang baru, Saudi yang modern, Saudi yang visioner melalui transformasi 2030 itu. Jadi otomatis juga relevansi gerakan-gerakan Islam politik ini untuk terus keluar-keluar di ruang publik Indonesia itu menjadi melemah. Ada faktor itu. Kadang-kadang mereka berteriak di sini itu bukan semata-mata ingin menarik perhatian nasional, tapi kadang-kadang ingin menarik perhatian internasional. Terus saya selalu melihat polanya ya. Kapan anti Syiah itu berkobar kencang? Yaitu ketika terjadi ketegangan antara Saudi dengan Iran. Dulu Ahmadinejad mengancam untuk mempercepat program nuklirnya. Saudi mewakili poros Sunni itu kan merasa terbakar, terancam. Lalu bersamaan dengan itu juga sentimen anti Syiah meningkat. Jadi ini kan semacam meresonansi atas apa yang terjadi pada level politik transnasional. Jadi saya nggak percaya soal dakwah, soal keagamaan ini murni soal itu. Apalagi kalau kita tarik dalam konteks transnasional, internasional, selalu ada nuansa
geopolitik, geostrategik yang mewarnai. Ini yang menjelaskan juga kenapa di Indonesia bahkan Salafi yang tadinya konservatif macam-macam itu sekarang bergerak ke tengah semua. Disertasi mahasiswa saya, bimbingan saya, Mufti Al-Ahsan. Ini sekarang dia diundang ke Jepang. Itu tentang dia melihat Salafi hari ini kayak apa? Ya sama Salafi yang hari ini diwakili oleh kelompoknya Abu Nida itu ya ingin sekali menjadi bagian dari Republik ini, ingin juga terlibat dalam mewacanakan soal nasionalisme, Pancasila, ingin juga terlibat dalam draft ekonomi, draft sosial. Jadi ya Abu Nida misalnya itu bangga sekali kalau sekali waktu beliau diundang oleh Kapolda untuk memberikan ceramah di hadapan polisi-polisi tentang salafisme atau apa sebagai benar bercerita beliau. Wah, saya baru diundang oleh Polda, saya diundang oleh Kemenak. Ini artinya kan sebenarnya ya mereka ini juga sedang berupaya mencari ruang lah di dalam dinamika politik di dalam republik lah ya. Ya, bukunya Chris Chaplin dulu kita sponsori risetnya di sini selama hampir 1 tahun. Di sini itu kan Salafism and the State. Jadi bagaimana salafisme itu semakin akrab dengan wacana-wacana tentang citizenship. Itu ketika mereka kehilangan cantolan internasional, tapi juga perubahan politik nasional yang membuat mereka tidak punya ruang memadai lagi untuk tetap melakukan aksi-aksi yang yang bernuansa kekerasan itu. Jadi ada faktor transnasional dan geopolitik yang kuat ternyata ya. Itu juga berkorelasi dengan apa yang terjadi di seluruh dunia. Radikalisme itu sudah tadinya mungkin 3 besar isu yang menjadi concern negara-negara di dunia. Sekarang nomor 14, nomor 20. Coba aja periksa. Singapura itu menggeser jauh sekali di bawah. Soal radikalisme agama sudah bukan prioritas lagi. Bukan prioritas lagi. Karena mereka sudah cukup confidence. Ya walaupun masih ada lah usaha-usaha untuk menjaga itu. Jadi ya secara teoretik memang begitu ya, nggak ada. Saya termasuk yang percaya bahwa ideologi itu bukan harga mati yang kira-kira nggak bisa diubah, itu enggak. Dia berjalan beriringan dengan konteks dan kepentingan. Aktor-aktor gerakan itu bisa mengubah arah ideologi itu sesuai dengan kepentingannya. Selalu begitu. Jadi pendapat-pendapat pakar mengenai ideologi itu yang lebih baru, Sinisa Mihailovic misalnya itu pandai juga melihat ideologi lebih dinamis daripada ya teori-teori 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu melihat ideologi itu sebagai sesuatu yang sangat kaku, nggak berubah-ubah. Kalau udah mikir begitu, pikirannya begitu ya pasti selamanya akan begitu. Ternyata enggak. Ternyata orang sangat dinamis. Tadi contohnya ya dulu pernah ikut berjihad, tapi kalau sekarang dia dapat jabatan sebagai direktur, udah ketawa. Itu kan masa lalu kata mereka kan. Ya mungkin itulah manusia ya. Kecuali kalau negara bisa betul-betul memenuhi seluruh kebutuhan fundamental. Ekonomi, jaminan sosial. Ya welfare state sudah berjalan gitu misalnya. Itu kan nggak ada alasan lagi orang mencari jalur-jalur alternatif tadi kan. Semuanya ya ikut aja sistem yang dibangun pemerintah. Udah, ya pengangguran pun kayak di Belanda misalnya, di banyak negara Eropa dapat itu jaminan sosial. Dapat jaminan sosial. Yang ngapain dia melakukan satu tindakan yang berisiko. Berisiko di penjara, berisiko mati, berisiko macam-macam kan. Orang rasional loh. Saya termasuk yang percaya bahwa aktor-aktor sosial itu sebenarnya mereka rational actors. Ya betul. Bukan yang bertindak itu membabi buta karena kepercayaan. Enggak, ada hitung-hitungan selalu. Hitung-hitungan, betul. Untung rugi kan? Ya. Nah, ini kemudian ada hubungannya ya. Tadi ketika misalnya Islam radikal sudah tidak lagi menjadi prioritas ya beberapa negara penting di dunia. Dan isu terorisme, isu radikalisasi agama juga sudah tidak lagi dibicarakan seintens dulu. Di tahun 2000-an awal sampai 2010-an. Gitu. Nah, di dalam dunia akademik ya, meskipun saya tidak mengikuti secara intensif, di kajian Islam ada isu
misalnya decentering. Ya. Ya. Jadi pusat-pusat pengkajian sudah tidak lagi bermuara di satu sentral-sentral tertentu, tapi mulai menyebar ke berbagai arah. Tapi saya tidak memahami ini secara akademik. Ini pemahaman saya murni sebagai jurnalis ya. Anda yang bergelut di dalam ini sehari-hari dan mulai munculnya diskursus decentering Islam dalam dunia akademik seperti apa? Iya, kalau saya 2022 itu di Edinburgh 1,5 bulan, lalu ada konferensi BRISE, British Scholars of Islamic Studies. Mereka mengundang Salman Sayyid, Bobby Salman Sayyid namanya. Salah satu ilmuwan top itu, dia dari dulu menggugat tentang Eurocentrism. Dia melihat bahwa pandangan-pandangan kita tentang Islam itu sangat dibentuk oleh cara Eropa melihat Islam yang dipengaruhi oleh pengalaman kolonialisme dan seterusnya. Jadi di Eropa dan di Amerika, bahkan 2012 itu saya pernah ikut ambil bagian di dalam semacam short course di School of Advanced Research di New Mexico, Santa Fe, dan kita berdebat kencang tentang tema radikalisme ini. Interpretasi tentang radikalisme yang berkembang di Indonesia oleh ilmuwan Indonesia itu jadul semua itu. Bagi mereka diketawain semua, sangat dipengaruhi oleh kerangka besar metanaratif yang dikembangkan kekuatan-kekuatan global, ya kan? Especially after 9/11 itu. Jadi kita tergiring itu semua. Apalagi yang di dalam negeri ini ya, di Indonesia terus terang kemandirian berpikir, kemampuan melakukan interpretasi yang out of the box itu ya kadang-kadang masih menjadi PR. State begitu kuat, memainstreamkan, mengharus utamakan pola-pola interpretasi tertentu. Kita nggak kalah ilmuwan-ilmuwan bagus, SDM andal, tapi kadang-kadang atmosfer tempat kita bekerja itu tidak terlalu mendukung, sehingga bisa terlibat di dalam memproduksi teori-teori yang bagus, sebagaimana yang berkembang di dunia global itu. Indonesia punya posisi strategis. Kepercayaan dunia Islam kan ada pada kita. Kemudian kepercayaan Barat juga ada. Kita kan melakukan interaksi akademik dengan sarjana-sarjana Barat. Mereka happy juga datang ke sini, kita diundang ke sana. Kemudian dengan sarjana Timur Tengah juga begitu. Banyak mahasiswa ke sana, mahasiswa mereka juga semakin banyak ke sini. Jadi kepercayaan ini merupakan modal tambahan bagi saya. Tinggal bagaimana kita mendorong agar kajian-kajian yang kita kembangkan ini memiliki novelty juga. Oke, betul. Nah, yang saya maksud dengan novelty ini, Timur Tengah itu dikenal kelebihannya dengan kemampuan mereka menguasai materi keislaman secara komprehensif. Karena bahasa sebenarnya, faktor bahasa. Kitab-kitab dipelajari semua, bahkan gaya Al-Azhar itu kan sebagian dihafal, hadis-hadis juga dihafal. Barat berbeda, dia mempelajari Islam sebagai sebuah fenomena sosial, fenomena akademik, dan tunduk pada hukum akademik universal. Kajian-kajian keislaman yang bercorak kita sebut orientalis itu tetap tumbuh dengan mekar, dan mereka kadang-kadang mendapat privilege karena orang negara maju ini kan udah selesai dengan urusan makan. Jadi kawan saya itu Christian Lange di Utrecht, profesor. Dia selalu memenangi Grand Research dari European Research Council. Terakhir ini dia memenangi The Senses in Islam, Sense in Islam. Panca indera, bunyi-bunyian di dalam Islam. Itu kayak gitu kan dibiayai 4 juta euro. Kita bisa bayangkan. Ada yang meneliti tentang corpus Quranicus, ada yang mempelajari Quran sebelum kanonifikasi dan seterusnya dengan dana-dana yang besar. Tentu saja karena serius, ya mereka menghasilkan teori-teori baru dan sumbangan terbesar dalam akademik. Nah, itu Eropa, kita nggak bisa saingi dalam hal itu. Nah, tapi menurut saya
pertama tadi kepercayaan dari dunia Islam, kemampuan kita menggabungkan antara kekuatan menguasai materi dengan metodologi yang kita ambil dari Timur Tengah dan Barat, kita gabungkan menjadi satu. Nah, inilah kira-kira yang saya maksudkan sebagai decentering dalam konteks Indonesia. Dulu Triple IU itu didirikan dengan mimpi seperti itu, tapi not that easy juga untuk merealisasikannya. Universitas-universitas Islam yang lebih mapan, yang lebih tua mungkin lebih mudah. Sebenarnya tinggal di sponsori, dikanalisasi, didukung secara khusus. Ada UIN Jakarta, UIN Jogja. Ekosistemnya sudah ada sebenarnya. Oh, sudah banyak sini SDM-nya juga sudah mendukung kajian-kajian keislaman kita itu supaya tadi dengan memanfaatkan attachment kepada tradisi kajian keislaman Timur Tengah dan sekaligus Barat itu bisa secara akademik diterima oleh dunia Muslim gitu. Kita kan udah lama mau menjadi model bagi demokrasi. Kenapa tidak berpikir menjadi model bagi pengembangan kajian-kajian keislaman yang relevan untuk memecahkan problem-problem kekinian juga. Jadi dia bukan hanya dibaca sebagai satu teks, tapi juga kita baca sebagai inspirasi untuk menata kehidupan sosial, kehidupan budaya, kehidupan ekonomi, dan lain-lain yang punya fondasi atau nilai keagamaan, tapi ini solusi yang benar-benar secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa kita lakukan sebagai sebuah negara Muslim terbesar dan punya SDM memadai. Malaysia cukup iri dengan SDM kita. Singapura juga, setiap saya ke Singapura mereka bilang, kami punya segalanya. Tapi kita nggak punya orang-orang yang berani mikir, berani mengajukan interpretasi-interpretasi baru dalam membaca doktrin-doktrin keislaman. Indonesia berani loh, kata mereka. Ya, tapi ini kan atmosfer keberanian mufasir kita, agamawan kita ini harus dijaga. Betul. Supaya mereka berani menawarkan dan membukukan pikiran-pikiran mereka menjadi buku-buku yang bisa dibaca luas. Kalau perlu dan harus diterjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa Arab. Setiap kali mimpi ini berkembang, kita kadang-kadang ya frustasi sendiri dengan sistem birokrasi dan administrasi. Misalnya dulu, udah lebih dari 10 tahun, digagaslah pendirian Chair of Islamic Studies, Indonesian Islamic Studies, atau Indonesian Islam. Kursi keprofesoran dalam bidang kajian Islam. Di beberapa kampus top. Sampai hari ini mereka mau. Yang bicara dengan saya. Kampus-kampus top itu mau. Ya, Edenbach mau. SOAS mau. Leiden mau. Mereka bilang Jepang, Korea itu baru bikin Chair of Japanese Studies, Chair of Korean Studies. Tapi Indonesia berani nggak bikin Chair of Indonesian Islam? Digaji oleh Indonesia, tapi di paru-paru lah. Tapi kita setiap kali mau mengembangkan ide itu ya terhalang. Gimana RKKL-nya? RKKL itu kan anggarannya. Gimana? Dari mana? Pos apa yang tidak melanggar aturan? Sampai hari ini nggak terwujud. Padahal itu salah satu jalan untuk menunjukkan eksistensi akademik kita. Belum lagi misalnya kita berani mengirim lebih banyak dosen untuk berceramah di luar negeri, memberikan kuliah-kuliah, ikut konferensi-konferensi. Dari luar juga begitu. Sekarang berhadapan dengan kebijakan efisiensi. Apalagi. Tapi ini misalnya, ya itu ide yang bagus. Saya membayangkan misalnya di Oxford ada Simuh Professor of Islamic Studies. Atau misalnya di Harvard ada Nurholis Majid Professor of Indonesian Islam. Atau misalnya di Edinburgh ada Abdurrahman Wahid Professor of, misalnya begitu ya. Itu yang kita mimpikan. Ide itu pernah dicetuskan, pernah didiskusikan, tapi nggak bisa direalisasikan sampai hari ini. Menunggu Indonesia kaya raya nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Ya kita udah nggak ada mungkin kaya raya. Saya kira untuk pemodelan bisa lah dibuat beberapa. Betul. Ya kalau kita misalnya ingin menjadi pusat kajian Islam itu seharusnya juga kan terbuka bagi profesor-profesor sarjana dari mana-mana kan? Luar negeri. Otomatis dari mana-mana, kan? Betul. Termasuk dari kita.
academic engagement yang intens, komunikasi yang intens. Tapi itu belum. Mudah-mudahan lah suatu saat itu bisa berkembang ke arah sana. Kami hanya bisa melakukan inisiatif dalam skala yang kecil saja. Ada profesor-profesor tamu sebulan, 1,5 bulan dari Prancis, dari Jerman, datang ke sini, itu aja. Tapi belum membentuk satu kekuatan yang bisa mendorong perubahan dalam peta akademik ini. Dan waktu saya di Travel IU itu di UI3 pernah mengundang 12 duta besar. Berapa ya yang hadir, 10 atau 11 duta besar negara muslim tentang ide decentering Islam ini. Mereka semua mendukung sebenarnya. Tapi ketika kita ajak bicara soal implementasinya ya memang seret juga ya, tidak mudah. Gini, soal decentering Islam ya. Ini kan semacam evolusi dari apa yang sudah terjadi setelah Perang Dunia II. Ya. Di ilmuwan-ilmuwan yang mempelajari dunia timur setelah Perang Dunia II, ini kan ada kayak semacam guilty feeling ya. Orang generasi pertama Indonesianis dari Cornell misalnya ya, kalau kita lihat orang seperti Kehin, yang lebih muda kayak Ben Anderson, itu kan melihat Indonesia dari kadang-kadang dari eksotisme, kadang-kadang dari perasaan bersalah terhadap kolonialisme, ya. Yang kemudian Gertz ya misalnya, yang kemudian melahirkan karya-karya klasik. Ya. Mungkin di 70-an atau 80-an mulai ada perspektif orientalisme ala Edward Said ya, dan kemudian yang diperkuat dengan tumbuhnya teori-teori postkolonialisme di Barat. Itu juga berkembang mungkin sampai tahun 2000-an awal ya. Yeah. Nah, apakah konsep decentering ini ya, adalah kelanjutan dari situ atau memperbaharui apa yang sudah terjadi sejak akhir Perang Dunia II? Ya, sebenarnya Sarjana Barat sudah dengan sadar banyak yang menolak orientalisme itu. Betul. Karena mereka sadar dengan kritik yang dilontarkan Edward Said dan diteruskan banyak orang. Sarjana-sarjana Eropa mengembangkan kesarjanaan after orientalism misalnya gitu ya, sebagai antitesis atas orientalisme itu. Tetapi hal-hal semacam itu mungkin masih tetap European center, berpusat pada Eropa sebagai tadi menebus rasa bersalah, menebus dosa-dosa kolonial, atau sebagai pertobatan mereka bahwa cara mereka melihat dunia timur Islam itu keliru. Ternyata dipaksakan dengan kacamata Eropa yang punya pengalaman khas itu. Nah, decentering Islamic Studies itu sebenarnya nggak hanya antitesis atas itu. Kita lebih menghargai semua tradisi kesarjanaan. Timur, Barat, orientalisme, after orientalisme itu kita hargai. Karena banyak juga kontribusi nyata orientalisme dalam pemahaman kita mengenai dunia Islam. Apa kita semua tolak teori-teori Ikhlas Zulzeher, Yosef Shah kan, yang top-top itu, ya itulah yang pertama memperkenalkan pendekatan akademik dalam pengajian hukum Islam misalnya. Ya kita tetap hargai, tapi decentering Islam ini kita ingin semua pendekatan itu ya bisa kita satu padukan, kita terima tanpa kita beda-bedakan. Ini pendekatan Barat, ini pendekatan Timur. Saya termasuk yang tidak nyaman itu. Setiap kali orang, wah ini kan punyanya Barat. Loh, saya bilang kalau yang baik-baik itu punyanya Barat, metode saintifik modern punyanya Barat, kemudian juga humanisme punyanya Barat, hak asasi manusia punyanya Barat, kesetaraan gender punyanya Barat. Lalu apalagi yang tersisa untuk kita dunia Islam? Untuk dunia Timur dan dunia Habis, Islam. Kan? Semua kebaikan diambil semua mereka dong. Jadi nggak boleh itu kita. Wah ini punyanya Barat. Enggak. Ini punya peradaban global. Barat menyumbang, Cina menyumbang, India menyumbang, Islam menyumbang, Arab menyumbang, Islam menyumbang, Nusantara menyumbang. Sampai peradaban berkembang hingga hari ini. Lalu dengan decentering Islam itu kita mengajukan klaim seperti itu tadi. Jadi
pendekatan Barat itu jangan lagi lah kita ngomong pendekatan Barat. Ini pendekatan universal aja, Islam kontribusi di dalamnya. Pendekatan dikontraskan dengan pendekatan Timur, jangan. Pendekatan Timur itu juga orientalis awal-awal yang sangat setia pada teks itu juga kuat dia terhadap teks. Wah hebat itu, misalnya kayak Senokhurunya itu wah, membaca naskah-naskah klasik juga. Jadi penguasaan terhadap teks juga dikuasai oleh ini. Jadi bukan soal bahwa mereka orang Barat punya kepentingan tertentu, tapi bahwa kita memanfaatkan semua pendekatan ini sebagai pendekatan universal yang disumbang oleh semua peradaban dan kita ingin menjadi bagian dari perkembangan peradaban itu. Saya sudah lama itu ingin menyerukan berhentilah kita mengkotak-kotakan dunia ini. Barat, Timur, Selatan, Utara. Walaupun realitas ekonomi politik mungkin ada. Mungkin masih ada. Betul. Masih ada lah. Tapi kalau ilmu pengetahuan segala macam juga tetap dikotak-kotakan begitu, akhirnya kita ini kan kayak penerima aja, risipin. Risipin dari wacana HAM, risipin dari wacana Green Islam, risipin dari wacana kesetaraan gender, penerima aja. Lalu kita merasa frustasi lagi, merasa minder. Loh, kita ternyata hanya menjadi corong Barat. Padahal kita kalau kita mengklaim dari awal kita nggak menjadi corong Barat, tapi kita merebut wacana ini yang selama sampai saat ini dominan di tangan orang Barat, kita ambil bagian di dalamnya. Barat tetap memainkan perannya, dunia akademik mereka pasti, tapi kita juga ikut andil di dalam situ. Sehingga orang bisa mempertimbangkan belajar kajian keislaman yang kuat itu bukan saja tadi dari pengkutupan berdasarkan polarisasi dunia Timur Barat itu Mesir, Al-Azhar dengan Barat, Oxford misalnya itu ya, tapi berdasarkan pada kemampuan kita mengkombinasikan kekuatan-kekuatan, pendekatan-pendekatan yang ada itu. Oke. Saya sejak beberapa tahun lalu punya pikiran dasar begini. Jadi kita sudah terlalu lama wacana akademik tentang Indonesia itu dibentuk oleh orang lain ya. Orang lain dalam hal ini ilmuwan-ilmuwan dari negara-negara Barat dan negara-negara Amerika ya. Ada satu titik ketika kita perlu berbicara balik kembali itu dengan mengambil bagian tadi, Pak Nur Hedi. Ya. Kalau Anda mengambil bagian ya dalam menggunakan konteks decentering Islamic Studies, ya. Tapi saya anggap decentering Islamic Studies ini cara kita untuk berbicara balik terhadap mereka. Gitu. Kita juga bisa menjadikan negara lain atau entitas lain sebagai objek penelitian kita. Gitu. Mahasiswa doktoral UIN meneliti misalnya Islam di komunitas Islam di Selandia Baru misalnya, atau komunitas Islam di negara-negara Mikronesia misalnya, gitu. Itu termasuk dalam konsep di dalam decentering itu juga. Bagian dari decentering Islamic Studies. Kami mendorong sebenarnya di tingkat universitas ini. Saya sering bicara soal itu. Mahasiswa-mahasiswa S3, ayo dong, jangan hanya mengkaji Indonesia. Untuk dan bagi orang Indonesia itu mah ya sudah masa lalu saya bilang. Seharusnya kita mulai mempelajari dunia yang lain, bagian dunia Islam yang lain, agar kita ahli tentang Asia Tenggara aja belum tentu kita menguasai kan. Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, ya Asia Tengah, Asia Selatan. Waduh, blank kita nggak punya pengetahuan. Nggak punya ahli. Ini PR besar. Tapi sarjana-sarjana kita ini ya tidak punya keberanian untuk berinvestasi, mempelajari bahasa asing misalnya ya. Betul ya. Bahasa, bukan PR itu. Bahasa Hindi atau bahasa Turki untuk menjadi ahli Turki. Ya, kita masih repot-repot mempelajari bahasa Turki, belum lagi nanti anggaran untuk melakukan riset ke sana apa enggak. Gitu ya. Itu yang mereka anggap sebagai halangan. Jadi ya susah-susah mempelajari literaturnya dalam bahasa Turki misalnya. Kalau mau jadi ahli Turki ya sudah seadanya aja. Ini tantangan, benar. Itu decentering Islamic Studies kalau kita mempertimbangkan faktor itu jadi kayak mimpi besar masih. Betul. Masih menjadi mimpi besar. Tapi ya harus kita mulai kan mimpi ini ya. Suatu hari ya pusat-pusat kajian kita itu jangan hanya memikirkan tentang negara kita. Seharusnya pusat kajian tentang Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Tengah. Paling tidak lingkup dunia Islam Selatan-Selatan. Lalu kemudian
ya seglobal Islam di Eropa mungkin. Masih jauh, tapi kita sudah ada pikiran itu, hanya secara strategis ini yang masih menghadapi tantangan-tantangan. Iya, itu juga yang dibayangkan oleh Bung Karno dulu tahun 50-an, bahwa nasionalisme kita tumbuh di dalam taman sari internasionalisme. Ya. Nah, dalam konteks itu mungkin agak cocok ya. Ya. Ya, konsep disentering Islam yang Anda tawarkan ini. Ya. Tapi ini di UI3 tim ini juga berbicara tentang hal yang sama soal disentering Islam. Waktu saya di sana itu ada 2 kali konferensi kita adakan, beberapa pertemuan ilmiah. Terakhir kemarin waktu saya udah ke sini itu saya lihat mereka membicarakan soal dekolonisasi, studi yang ada Islam, studi sosial. Farid Alatas, ya saya ketemu beliau juga. Farid Alatas, lalu Faris Nur juga agak gigi itu bicara soal dekolonisasi itu. Ya mungkin soal ya pendekatan istilah ya, tapi seharusnya kita mulai berpikir ke arah sana. Ya, saya setuju. Walaupun kementerian meminta kita berpikir keras soal ekoteologi misalnya, seharusnya sekalian juga dipikirkan pendekatannya. Betul. Bagaimana ini menjadi, dengan bendera ekoteologi itu Indonesia bisa menjadi pusat baru kajian Islam dunia. Kalau cuma bicara saja, meneruskan pembicaraan orang tentang ekoteologi ya gampang-gampang aja, semua orang bisa. Kelemahan peneliti-peneliti Indonesia itu dia jago mengumpulkan data dan menceritakan data. Tapi interpretasinya betul, persis. Frank Lombain itu pimpinan redaksi BKI. Pada momen dia keluar dari BKI setelah 30 tahun, membuat catatan itu. Kenapa karya-karya orang Indonesia nggak begitu banyak di jurnal-jurnal top internasional? Ya karena naratif, bersifat hanya naratif. Kalau ngumpulin data jago mereka. Jago sekali. Mempresentasikan data cukup, tapi interpretasinya, tapi menafsirkannya, betul. Nah ini kan lagi-lagi soal wawasan teoritis dan kemampuan berpikir out of the box. Ya kita agak susah, ada di bawah bayang-bayang negara, otoritas dan lain-lain, sehingga ya kita ngikut aja apa kata orang, kita ikuti rame-rame. Banyak karya tentang ketika zaman deradikalisasi apa itu, tiba-tiba rame-rame orang situ semua. Tapi nggak banyak maknanya kan? Hanya jadi kertas kosong yang tidak, yang hanya menambah tapi tidak menambah ilmu. Tidak menambah ilmu. Nggak ada yang baca. Oh kalau baca gini, baca lihat dikit, nggak ada baidrahannya, nggak ada kontribusinya. Nggak ada kontribusinya. Ilmu pengetahuan. Saya mimpi itu bagaimana caranya kita nggak begitu lagi. Kadang-kadang kalau saya ngajar di sini agak provokatif juga. Gitu di S2, S3. Ya mahasiswa tahu, tapi saya bilang ini kan di dalam kelas ya. Harus punya keberanian berpikir. Mulai dibiasakan dengan, kalau teori-teori itu kita pahami kan mereka out of the box itu ya. Berani memikirkan sesuatu yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Ya mungkin perlu beberapa tahun lagi. Pastilah juga seiring dengan kemandirian bangsa, ekonomi, sosial, budaya. Ada arah ke sana. Ya optimis saja lah. Saya yakin. Karena kita dari sisi kemampuan berpikir, kualitas SDM itu bagus juga. Nggak kalah lah. Nah kita hubungkan itu dengan tesis Anda yang agak forgotten sebenarnya. Karena tentang Syekh Arsyad Al-Banjari ya. Kita udah ngomong disentering ya, tapi sebenarnya ada satu fase di dalam kehidupan intelektual Anda yang membahas satu tokoh yang kita anggap tokoh lokal ya sebenarnya. Tapi dia datang dari lokal, tapi kan sudah tidak lagi menjadi tokoh lokal sebenarnya secara historis ya. Yaitu Syekh Arsyad Al-Banjari. Saya Anda mengontekstualisasikan ini ya, tesis ME Anda dengan konsep disentering ini, karena untuk menjadi new center ya. Disentering itu kan sebenarnya membuka beberapa new center ya di luar center mainstream ya. Bagaimana khazanah lokal, ya, keulamaan lokal seperti Syekh Arsyad Al-Banjari, kemudian yang di zaman agak modern ada guru sekumpul dan lain sebagainya, ya menjadi salah satu bagian dari persiapan kita menuju the new center of Islamic Studies ini. Ya. Muhammad Arsyad Al-Banjari itu hidup pada abad ke-18 ya.
Setelah cukup dewasa, beliau pergi ke Haramain untuk belajar kepada beberapa syekh utama di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Saat itu beliau tidak sendiri. Ada beberapa ulama al-Makas, ulama dari Nusantara juga yang belajar ke Timur Tengah. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa sepulang dari Timur Tengah itu beliau menjadi salah seorang ulama yang mampu membawa tradisi keislaman, pengetahuan keislaman itu ke Nusantara. Tadinya kan orang Nusantara tidak punya referensi memadai. Waktu itu juga buku-buku terbatas. Ada banyak kitab mungkin sudah dikarang oleh ulama abad pertengahan, tapi yang sampai ke kita sangat terbatas. Nah, justru peran ulama seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari ini melakukan semacam saduran, menyadur teks-teks kanonik itu, memberikan interpretasi dan memberikan catatan kaki atas teks-teks itu, sehingga lahirlah Sabilal Muhtadin, Tuhfatur Raghibin dari tangan Muhammad Arsyad Al-Banjari yang jadi rujukan bukan saja di daerah Kalimantan Selatan, Timur, Tengah, Barat, tapi juga sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand Selatan. Islam Nusantara itu terbentuk karena ada garis imajiner yang terbangun melalui kontak-kontak intensif ulama-ulama Nusantara di Timur Tengah. Setelah pulang mereka mengarang karya. Jaringan ulama itu. Iya, jaringan ulama. Azumadi Azra kan sangat bagus mendeskripsikan di dalam buku beliau itu. Tapi yang perlu kita catat juga bahwa karya Sabilal Muhtadin ini, saya tidak mengatakan karya itu hebat banget ya. Karena saya pernah mempelajari juga Tuhfatur Raghibin. Banyak saduran-saduran juga, ambil sana, ambil sini. Tapi ada konteks lokal yang coba dipahami dan dimasukkan ke dalam teks itu. Ada istilah-istilah lokal. Jadi semacam jembatan lah antara teks yang datang dari Timur Tengah dengan konteks yang berkembang di tingkat lokal. Sekarang masih banyak orang-orang belajar ke Timur Tengah, termasuk dari Banjar. Karena barangkali legasi Muhammad Arsyad Al-Banjari itu, orang Banjar dari dulu punya mimpi untuk bisa ke Timur Tengah. Saya itu dulu udah menyelesaikan S2 di Leiden, tapi begitu pulang, selamatan, mengundang syukuran gitu, mengundang keluarga-keluarga besar itu. Mereka tanya, Anda sudah dari Belanda, belajar apa, begini-begini. Dia bilang, tapi ada satu yang belum. Anda belum ke Mesir, belajar di Mesir. Nah, jadi masih dalam pikiran mereka itu belajar Islam itu ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah. Nah, jadi itu jadi mimpi orang banyak sampai hari ini masih banyak. Bahkan ke Yaman, perubahan 20 tahun terakhir, ketika orang-orang Hadramaut juga perlu menegaskan eksistensi mereka, banyak yang ke Yaman. Tapi tidak banyak saya kira atau hampir tidak ada ya, yang pulang kemudian bisa mengarang kitab-kitab keagamaan kayak Muhammad Arsyad. Nah, apakah mereka di sana nggak terlalu serius belajar atau apa? Kalau yang ke barat bisa lah nulis disertasi, ada yang terbit di luar negeri, di mana-mana kan. Tapi mereka nggak lagi tuh. Hanya paling hafalannya tambah banyak. Hadis jadi hafal 1000 misalnya. Sebagai ulama yang menghasilkan karya-karya top, nggak lagi. Mungkin juga bagian dari decentering Islamic Studies itu kita ingin mendorong mereka yang belajar di Timur Tengah, S1 misalnya pulang itu bisa menghasilkan karya-karya yang diperhitungkan. Nah, sebagai jembatan untuk itu, kami sedang merintis pembangunan Dirasah Islamiyah. Fakultas, S2. Jadi fakultas atau S2. School? Prodi. MA di dalam Dirasah Islamiyah, bahasa Arab. Untuk menjadi tempat belajar lulusan-lulusan S1 Timur Tengah, orang Indonesia dan luar. Jadi ke sini, ini kita padukan, ada pendekatan-pendekatan universal juga, yang kita teori-teori dari mana-mana itu kita kombinasikan, tapi tadi teks klasiknya masih menonjol. Masih jalan. Kita berharap keluaran dari S2 itu nanti bisa mengarang kitab yang mengkontekstualisasikan tentang fiqhul bi'ah misalnya, dengan sustainable environment, green Islam, gitu-gitu tuh loh. Jadi agar teks itu dia tidak berhenti sebagai teks, tapi satu
filosofi dan juga guideline untuk bincang dan memecahkan problem-problem kekinian yang berkembang di dalam masyarakat dan negara kita. Menarik itu kan. Itu sedang kita kerjakan. Ya. Serius itu. Karena itu penting sebenarnya. Ada juga satu yang perlu di situ, yaitu alumni-alumni Mahat Ali ya. Ya, itu juga. Alumni-alumni Mahat Ali. Pangsa pasarnya mungkin bisa di situ, dikembangkan di situ. Exactly, itu yang kita pikirkan. Alumni Mahat Ali, alumni I1 Timur Tengah. Timur Tengah, betul. Kesini, alumni Tarim. Ya, tapi dapat sentuhan metodologi kan, teori-teori. Ya. Kita harapkan setelah keluar mereka bisa mengkontekstualisasi ulang teks-teks dan doktrin-doktrin di dalam Islam. Sehingga bisa nyambung dengan kebutuhan nasional, kebutuhan internasional, kebutuhan masyarakat masa kini. Nanti bisa alumninya bisa jadi kontributor tetap artikel keislaman NU Online. Siap. Oke. Pak Nurhadi, ini kita kemudian sambungkan dengan bagaimana kita berjalan sebagai sebuah nation sekaligus sebuah nation state ya. Ini karena judulnya menjadi Indonesia, jadi harus ada ininya. Ini saya tanyakan kepada Anda. Anda sendiri secara personal juga kami anggap sebagai salah satu representasi dari bagaimana seseorang Indonesia itu menjadi Indonesia. Dari Amuntai ya, kemudian belajar ilmu keislaman secara mendalam ke sini, ke Jogja, kuliah Manpeka di sini, melanjutkan S1 di IAIN, meneruskan studi di Belanda ya, dengan membaca banyak perspektif lain di sana. Ya, Anda pulang mengajar di sini dan sekarang menjadi rektor. Ini bagi kami ini juga bagian dari perjalanan being Indonesia dan menjadi Indonesia. Kalau secara pribadi Anda merefleksikan perjalanan Anda sendiri, seperti apa? Ya, saya lahir dari keluarga sederhana di Amuntai. Amuntai itu 200 kilo dari Banyumas di utara. Kabupatennya Hulu Sungai Utara. Sampai pidatonya Soekarno di Amuntai bisa jadi tesis tersendiri. Yaitu teman saya Iqbal itu. Ya, tapi unik. Tahun 53 Soekarno mau datang ke Amuntai. Betul. Untuk menyampaikan pidato penolakan beliau terhadap syariah Islam. Menarik kan? Saat itu Amuntai sudah dikenal sebagai salah satu kota kecil yang dinamika politiknya kencang. Ada Masyumi, ada NU, Idam Khalid besar dari tradisi sana. Itu. Dan satu kampung dengan saya, dengan Iqbal juga. Beliau besar di sana, menjadi tokoh NU, ketua NU bertahun-tahun, lalu juga menjadi politisi. Dan ya dari tradisi itulah kami berkembang. Orang tua saya dulu cukup aktif di kegiatan-kegiatan ke-NU-an, Lailatul Ijtima misalnya, itu secara berkala mereka adakan. Dari Amuntai itu saya kira mimpi mengglobal itu ada sedikit banyak, karena beberapa tetangga itu ada yang ke Mesir tadi atau ke Timur Tengah. Saya punya tesis yang terinspirasi juga dari Rick Labs dan beberapa yang lain, bahwa Islam Indonesia itu Islam yang selalu berada di tengah. Dia secara dari lahir itu memang selalu mengutamakan harmoni, mengutamakan keseimbangan. Walaupun ada dinamika-dinamika yang menggoncang titik keseimbangan itu. Misalnya, ya karena ini juga berkembang di negara Indonesia yang dulu kuat dengan tradisi Hindu, Buddha, tradisi lokal Jawa dan macam-macam itu. Lalu datanglah abad ke-13-14 Islam, terjadi goncangan-goncangan abad ke-14-15. Tapi Sultan Agung berhasil mendamaikan ketegangan itu dengan mensintesiskan antara Islam yang tanda petik ortodoks dengan Islam yang heterodoks. Dengan yang heterodoks, yang lokal dengan yang global itu dikawinkan. Dia melahirkan apa yang disebut oleh Rick Labs sebagai sintesis mistik in Java. Kalender Jawa dan seterusnya. Simbol-simbol di keraton itu kan masih ada sekaten, ada labuhan, gerebek muluk. Itu semua simbolisasi dari perpaduan Islam dan budaya lokal. Lalu itulah titik keseimbangan Islam di Indonesia. Tapi dalam perjalanannya abad ke-18-19 itu kan terjadi industrialisasi, modernisasi, industrialisasi. Belanda bikin perkebunan, jalan Posweg di utara Jawa ini dibuka. Itu menimbulkan goncangan. Secara
secara sosial menimbulkan goncangan, hierarki sosial yang elit berubah bergeser ke tengah, yang orang biasa menjadi middle class dalam bahasa sekarang, atau bahkan menjadi elit melalui pendidikan yang diperkenalkan oleh Belanda, menjadi bukan hanya buruh perkebunan tapi juga administratur perkebunan, menjadi birokrat, pendidik dan seterusnya. Itu mengguncang Indonesia. Lalu terjadi lagi ketegangan yang hebat pada abad-abad ke-18-19 itu, pertentangan antara abangan dan santri. Pertentangan semakin menghebat, tapi lagi-lagi Indonesia menemukan sintesis. Sintesis keduanya itu menurut hemat saya ketemunya itu pada awal-awal abad 20, pendirian NU dan Muhammadiyah. Itu semacam perkawinan lagi antara heterodok dan ortodoks ini. Ya memang Muhammadiyah lebih dekat ke ortodoks, NU lebih dekat ke heterodok, tapi dia merepresentasikan dua arus yang menjauh dari yang benar-benar ortodoks dan yang heterodok ini untuk mendekatkan diri pada titik keseimbangan Indonesia Islam. Kemarin 20 tahunan terakhir ini kan Indonesia digoncang lagi dengan revolusi digital, Internet of Things, Artificial Intelligence. Keseimbangan, harmoni tadi tergoncang lagi. Inilah yang kita saksikan 20 tahun terakhir. Radikalisme, militansi, macam-macam itu. Sebagai impuls dari goncangan terhadap sistem budaya yang mengutamakan harmoni, equilibrium itu. Tapi setiap terjadi goncangan itu, ada pada equilibrium Islam Indonesia, setiap itu pula akan ada usaha-usaha budaya, saya menyebutnya mekanisme budaya, untuk menarik lagi pendulum itu ke tengah. Memulihkan kesetimbangan. Ya. Negara terlibat atau tidak, tetap ada mekanisme budaya yang berjalan. Jadi kesetimbangan itu ya. Ya. Makanya Allah tathau fil mizan. Ya. Saya tidak mengabaikan peran pemerintah, tentu signifikan juga. Peran masyarakat sipil, NU, Muhammadiyah juga berperan semuanya dalam menjaga keseimbangan. Tapi yang paling utama adalah masyarakat Indonesia itu secara natural rupanya punya mekanisme budaya untuk tetap menjaga keseimbangan itu. Mereka merasa nggak nyaman kalau Islam kita itu terlalu bergeser ke kanan ataupun terlalu ke kiri. Pak Nur Haydi Hasan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Mas Ivan. Terima kasih. Para pemirsa, demikian wawancara panjang saya dengan Pak Nur Haydi Hasan. Sampai jumpa di program Menjadi Indonesia berikutnya. Allahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.